untuk semua, terutama yang terhormat dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya L.P.D. Ardianto. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti SMP Negeri 4 Kuala Mandorfi, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenat tahun 2025 dengan NIM 251046265. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 7 dengan materi Yesus Sang Pengampun dengan metode problem based learning. Berikut adalah video pembelajaran saya sebagai materi uji kinerja PPG dalam jabatan Kemenat tahun 2025. Apa kabarnya semuanya? Baik. Kita akan mulai pelajaran agama Katolik. Nah, apa kabar semuanya? Baik? Baik. Tuhan, ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Oh, siapa namanya? Randy. Oh, Randy. Ya, Randy tak masuk. Nah, kenapa ada surat? Tidak ada. Aduh, nantilah berikan lewat rumahnya kita singgah ya, menanyakan apa kabarnya, ada keperluan apa, atau tidak memberi kabar. Nah, baik. Nah, kita doakan semoga Randy baik-baik saja, selalu sehat. Nah, dan lain waktu bisa bergabung kembali untuk belajar bersama dengan kita. Marilah kita angkat nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah memberikan kami berkat dari malam hingga pagi hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami ingin melakukan pembelajaran seperti biasa. Bimbinglah kami dalam pembelajaran hari ini. Terima kasih Devi ya, sudah memimpin kita bersama. Baik. Nah, sebelum mulai pelajaran, ya, aku akan jelaskan kita kemarin sudah sampai pada pembelajaran Yesus yang berbelas kasih. Nah, itu sekarang hari ini kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu Yesus Sang Pengampun. Melanjutkan ya, materi kita itu berkaitan dengan bagaimana kita sebagai murid Yesus itu meneladan apa yang dilakukan oleh Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Teladan akan Yesus itu harus kita lakukan, masuk yaitu dengan tema sekarang itu Yesus Sang Pengampun. Tapi sebelum itu marilah kita berdiri ya, berdiri semua, mari kita akan bernyanyi ya, supaya semangat ya, agar kita dengan sukacita, karena kita kan diminta untuk membacakan apa kabar kita. Ayo. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, kasihkan kesalahan orang, kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan mencapai suatu tujuan ya, dalam kegiatan belajar selama 2 jam ini, yaitu tujuannya adalah memahami berbagai sifat dan sikap Yesus Kristus yang patut diteladani sebagai orang beriman, sehingga tergerak mewujudkannya dalam perilaku sehari-hari. Itu tujuan besarnya. Nah, kemudian secara khusus ya, ada subbab kali ini itu peserta didik kalian itu diminta untuk menyebutkan pengalaman tindakan mengampuni dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang kedua, kalian juga menjelaskan makna pengampunan ajaran Yesus terutama dalam Injil Matius bab 18 sampai 35 ya, bab 18 ayat 21 sampai 35. Dan yang ketiga, yaitu kalian harus mampu menyebutkan pentingnya tindakan pengampunan dalam kehidupan sehari-hari melalui refleksi terhadap ajaran Yesus dan dilakukan bersama-sama. Ya. Sekarang berdua-berdua, ya, itu membicarakan tentang ini. Ya,
coba kalian simak video ini, ya. Kemudian nanti kalian akan berdiskusi dengan kawan kalian di sebelah kalian, ya. Coba ini. Nah, ini pengarunan. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, ya, coba kalian lihat peristiwa-peristiwa yang pernah kalian alami. Ya, terus kalau kalian lihat itu tadi, ya, ada banyak pertanyaan. Ya, mengapa orang tidak mudah mengampuni atau memberi maaf? Itu pertanyaannya. Yang kedua, ya, terus apa perasaan kalian saat tidak mengampuni atau memberi maaf? Nah, ini coba kalian diskusikan, ya. Nah, kalian ceritakan juga, pernahkah kalian mengalami, ya? Pernahkah kalian mengalami situasi bertengkar atau berkonflik dengan orang, ya, dengan orang, dengan teman lah, ya, teman, dan tidak saling memaafkan? Cerita, ya, silakan, ya, silakan. Itu fenomena orang yang tidak mau mengampuni, ya, tidak bisa memaafkan. Tadi kan kalian bisa melihat, ya. Terus apa perasaan kalian saat tidak memberi maaf? Bisa dibalik itu pertanyaannya, ya. Bisa mengapa orang tidak memberi maaf? Ya, pernahkah kalian mengalami situasi berkonflik dengan teman? Ya, itu kita menggunakan metode problem solving. Jadi pembelajaran berbasis masalah, ya, masalah yang kalian hadapi, ya, itulah yang akan kita bahas. Ya, jawabannya. Yang pertama, mengapa mereka tidak mudah memberi maaf? Karena egois, sakit hati kan? Terus dendam, terus apa lagi? Kesal. Nah, terus apa lagi? Tadi barangnya menjadi, handphonenya jadi apa tadi? Jadi rusak, nah, hancur. Jadi ketika kita punya barang dirusakkan orang kan menjadi sudah terlanjur rusak, payah untuk diperbaiki. Ya, jadi ada hal-hal yang memang ketika kita berkonflik ada sesuatu yang rusak, betul tidak? Ya, mau tak mau memang kita harus melihat ada yang rusak, yang tidak bisa seperti awal lagi. Ya, coba kalian lihat kalau ada cawan atau piring yang jatuh dari lantai, yang kaca jatuh ke lantai, apa akibatnya? Pecah, hancur. Bisa disatukan lagi? Mungkin tidak, tapi bisa juga ada yang dilem satu persatu. Keramik itu ada yang keramik. Tapi bentuknya seperti semula tidak? Tidak. Pasti ada yang namanya cacat. Ada yang namanya sudah terlanjur. Kalau kita sudah sakit hati, kadang-kadang kita mau baik lagi, gimana rasanya? Canggung, betul. Ya, ada perasaan canggung, ada perasaan tidak enak, tidak nyaman lagi. Itu pasti. Berbeda dengan kita pada awal yang belum terjadi apa-apa kan? Kita ketemu kan nyaman, terus apa. Tapi ketika sudah ada konflik, perasaan manusiawi kita itu terbawa.
yaitu kita menjadi susah untuk menghilangkan rasa sakit hati. Manusiawi tidak ini? Manusiawi kan? Manusiawi. Ya, semua mengalami seperti itu. Wajar. Ya, tapi anakku, kita ini adalah orang Katolik. Ya, orang Katolik itu mengikut siapa? Yesus. Nah, sekarang selanjutnya ini pertanyaan pribadi. Ya, pertanyaan pribadi. Kalian sebagai pengikut Yesus tentu tahu ajaran-ajaran Yesus, terutama tentang pengampunan. Ya, tapi Pak Guru tidak tahu nih kemampuan kalian atau pemahaman kalian tentang pengampunan seberapa. Nah, sekarang ini tugas pribadi. Ya, berdasarkan pengetahuan masing-masing, tapi tidak dinilai. Ya, ini hanya untuk mengetahui. Ya, Pak Guru ingin tahu kalian itu seberapa paham tentang materi pengampunan. Ya, nah silakan sekarang dijawab pertanyaan ini. Ya, nanti dikumpulkan ke Pak Guru. Ya, Pak Guru akan ngecek sebentar. Karena ini kan, ini namanya penilaian awal. Ya, untuk mengetahui seberapa kalian memahami tentang pengetahuan dasar. Ya, yaitu tentang pengampunan. Walaupun itu hanya satu, tapi ya, soalnya yang ketiga, menurut kamu berapa kali kita harus mengampuni sesama? Nah, jadi kita tidak disebutkan dalamnya ketiga berapa kali. Nah, itu adalah yang satu. Yang apa? Apakah itu belajar tentang pengampunan? Ya atau tidak? Jangan itu. Nah, ya, bagus. Yang belum bayar nih, mana kertasnya tadi? Nah, kita bisa. Nah, jawab. Semampu-mampu kaya lah, salah juga nggak masalah. Nah, ini bukan salah atau benar. Yang penting tahu atau enggak. Yang satu, jadi apa? Kenapa Yesus tunjukkan ajaran Yesus tidak pernah mengatakan enggak? Enggak, tahu? Nah, ini juga. Tapi sama juga. Ini orang yang telah menjadikannya. Yang udah, enggak. Oke, karena aku setelah kita tadi melihat kemampuan kalian, Pak Guru sudah dapat kemampuan kalian itu memiliki menengah ke atas. Jadi rata-rata kalian sudah paham ya bahwa Yesus itu pernah mengajarkan tentang pengampunan. Ya, kemudian sudah menyebutkan menyebutkan ajaran tentang pengampunan. Ada sama. Ya, kemudian juga tadi menjawab pertanyaan juga, menurut kamu berapa kali kita harus mengampuni? Semuanya betul ya, karena tadi sudah di awal lagu kalian sudah menyanyikan ya 70 kali 7 kali ya, sudah paham semua. Lalu apakah Yesus memberi teladan tentang tindakan pengampunan? Ya. Ya, jadi yang banyak kurang itu yang nomor 2 ya, masih belum lancar menyebutkan apa yang diajarkan Yesus tentang pengampunan. Nah, untuk itu, untuk memperdalam ya tentang memahami sebuah pengampunan, ya ini akan ditampilkan kisah pengampunan terhadap sesama yang mewakili gereja sebenarnya. Karena dia ini adalah seorang pemimpin gereja, yaitu Paus Yohanes Paulus ke-2. Ya, nah sebelum itu nanti Pak Guru akan bagikan lembar kerja peserta didik. Namun sebelum itu kita akan mengadakan pembagian kelompok ya, supaya kelompok diskusi dapat berjalan dengan lancar. Itu kelompok dibagi berdasarkan pemerataan kemampuan. Jadi murid-murid yang memiliki pengetahuan awal sangat baik tidak boleh menjadi satu kelompok ya. Terus setiap kelompok harus memiliki kemampuan yang heterogen, artinya berbeda-beda ya, tidak masalah ya. Terus bisa saling melengkapi maksudnya. Yang kedua, diperlukan pembagian tugas dan peran dalam proses diskusi. Ya, jadi dipilih ketua, ya, siapa ketuanya yang mengatur. Terus selain ketua itu ada sekretaris yang mencatat. Nah, hasil diskusi nanti dicatat di balik ke KPD misalnya. Ya, kertas ini, ya, supaya kalian tidak mencari kertas yang lain. Ya, gitu saja. Nah, kelompok sudah terbentuk nih. Ya, ini kelompok yang perempuan, ya, siswa perempuan, siswi perempuan. Nah, silakan dibagi nih yang kelompok laki-laki. Ya, nah, kita langsung dibagi. Kemudian Kamaraya,
Dino sama Dido. Nah, terus Dano, Nara, terus Billy dan Ares. Nah, itu ya, dua, pas, dua. Semuanya dipilih. Sekarang dilihat ya di KBD itu ya itu ada pertanyaan ya, di ada sini dulu ya, penjelasan dulu dikatakan dulu penjelasannya dibaca di sini langsung dikatakan dikatakan sama kawan-kawan dibaca dibaca Nah, lanjut dibaca. Jadi pendahuluannya dibaca dulu, dipahami maksudnya apa. Saksikan video tentang Paus Yohanes Paulus II. Nah, dia sedang menyelami dan itu 13 Mei tahun 1981. Jam 17.00. Nah, kelihatan ya. Paus ditembak ya, oleh orang kena ke dadanya. Disaksikan banyak orang ya. Di lapangan sampai terus. Nah, ini sang penembak. Nah, orangnya ditangkap lalu dipenjara. Nah, 81 tadi ini 83. Bapak Paus mengulangi pernyataannya bahwa dia telah memaafkan Ali Aksa. Namun kali ini Tara pribadi. Nah, yang menarik ini ya, bahwa memberi pengampunan tanpa syarat. Tak ada syarat apapun. Dan ini dia penting juga. Yang menembak itu mengungkapkan alasan mendasar melakukan penembakan kepada Bapak Paus Yohanes Paulus. Namun hingga kini hanya Bapak Paus Yohanes Paulus II yang mengetahui. Jadi tidak dibocorkan rahasianya kepada semua orang. Ya, kenapa? Karena dianggap itu sebagai pengakuan dosa. Ya, jadi seorang imam itu juga memiliki tugas itu menerima pengakuan dosa dari umat siapapun, ya, terutama yang Katolik. Dan itu menjadi rahasia jabatan, tidak boleh disebarkan. Termasuk ini namanya. Ya, terus. Alasan yang melatar belakangi upaya Mehmet Ali aja membunuh Paus masih menjadi misteri. Ada banyak teori yang muncul dan masing-masing teori terbantahkan oleh teori lainnya. Mehmet Ali aja lahir pada tahun 1958 di wilayah Urgi yang tertindas di Turki. Dia sudah menjadi preman sejak remaja dan menginjak dewasa, dia bergabung dengan geng-geng kriminal di Turki. Pemerintah Italia menjalani hukuman penjara seumur hidup pada akhir Juli 1981. Alih-alih mengutuk, Paus Yohanes Paulus II meminta umat berdoa untuk aja yang disebutnya sebagai saudara, karena Paus telah memaafkan pembunuhnya itu dengan tulus.
Bahkan pada tahun 1983, Paus dan Aja bertemu dan berbicara 4 mata di penjara tempat Aja ditahan. Selain itu, Paus juga menjalin hubungan baik dengan keluarga Aja selama bertahun-tahun. Paus juga sempat bertemu dengan ibu dan saudara laki-laki Aja. Atas desakan Paus, pemerintah Italia membebaskan Aja pada tahun 2000. Kemudian dia diekstradisi ke Turki, di mana dia dipenjara atas pembunuhan dan kejahatan lainnya. Dia benar-benar bebas pada tahun 2010. Paus Yohanes Paulus II meninggal pada April 2005, tapi dirinya kembali dipikirkan ketika pada 27 Desember 2014, media menampilkan foto dan video yang menunjukkan Mehmet Ali Aja memegang karangan bunga di alun-alun Santo Petrus, Vatikan. Romo Citro Benedettini, wakil juru bicara Vatikan, mengatakan Aja berdiri selama beberapa saat untuk merenung dalam keheningan di atas makam di Basilika Santo Petrus sebelum dia meninggalkan 2 tanda mawar putih. Diteladani oleh Paus itu mengampuni sesama, dan tadi lebih lagi itu mengampuni yang musuh, yang memusuhi kita. Ya. Lalu yang B, pelajaran apa yang kamu peroleh setelah menonton video tersebut? Apa yang kamu pelajari? Dua video tadi. Yang tadi peristiwanya, terus yang kedua penjelasannya. Nah, pelajarannya apa? Ya, itu. Nah, silakan dijawab pertanyaannya. Di situ ada pertanyaan. Ya kan? Setelah menyimak video pertama, bagaimana bagaimana ajaran Yesus yang diteladani oleh Paus Yohanes Paulus II? Apa? Bagaimana ajarannya? Ya, yang lain ikut usul. Nah, ada yang mencatat dan ada yang memikirkan jawabannya. Gimana, Bun? Udah? Nomor 1 dah. Yang B, coba jawab B. Jadi, nah, soalnya pelajaran apa yang kamu peroleh? Nah, pelajaran apa? Pertama itu, yang kedua itu kan ada penjelasannya, ada. Bisa dijelaskan secara sampai 7 kali Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan, sampai 7 kali, mereka sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan segala seumpama terhadap dan tidak akan Nah, ya, jadi ini perumpamaannya ini, ya, kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ya, kisahnya adalah ada seorang hamba yang berutang 10.000 talenta, ya, tetapi orang itu tidak mampu melunasi hutangnya. Ya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta istrinya dan saudara miliknya untuk membayar hutang. Tapi hamba itu bersujud menyembah. Ya, dia minta ampun, katanya sabarlah dulu, sebab hutangku akan kulunaskan. Lalu tergerak hati raja itu oleh belas kasihan, akan yang ketiga ia membebaskan dan menghapuskan hutang. Nah, jadi kita hamba keluar, dia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang. Ya. Nah, jadi berapa hutangnya yang pertama hamba tadi? Ya, 10.000 talenta. Ya, sekarang 10.000 talenta itu seperti 10 miliar. Ya, sedangkan di situ hamba itu yang lainnya kedua itu hanya berutang berapa? 100 dinar. Nah, sekarang sudah silakan dijawab itu pertanyaannya. Jawab. Apa pesan ini pertama tentang hamba yang dikasih hutang besar itu? Pesannya apa? Artinya apa? Hamba itu berarti seperti apa? Siapa? Dan dia dosanya diampuni, tapi terhadap orang lain dia tidak mengampuni. Artinya apa? Orang hamba itu kedua jahat, ya, karena dia tidak mau mengampuni orang lain. Dan tulis hamba itu dan aku, marilah kita dengarkan ya penyampaian hasil diskusi dari kelompok 1. Ya, silakan untuk disampaikan. Yang pertama, bagaimana ajaran Yesus diteladani oleh Paus Yohanes? Pertama, bagaimana ajaran Yesus diteladani oleh Paus Yohanes Paulus II? Jawabannya,
memaafkan sesama dan musuh. Terus? Kedua, pelajaran apa yang kami peroleh setelah menonton video tersebut? Kita diajarkan untuk saling mengampuni dan memaafkan sesama manusia ataupun musuh. Apa pesan Budi perumpamaan tentang hamba yang baik harus bertanggung jawab atas hutang-hutangnya. Bagaimana sikap raja dan sikap hamba tua bersujud dan memohon. Apa maksud sabda Yesus pada Petrus tentang beberapa kali harus mengampuni? Maksudnya adalah Petrus harus mengampuni saudaranya sebanyak 70 kali 7 kali. Ya, tepuk tangan semuanya. Ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu biasanya kalian kurang lengkap menjawab. Ya, jadi kalau dinilai itu tidak sempurna. Kalau sempurna itu nilainya 4. Ya, tapi karena kalian jawabannya sedikit kurang menjelaskan, ya, contohnya ini. Ya, harus bertanggung jawab atas hutang-hutangnya. Ya, tapi dia bertanggung jawab tidak tanggung jawab karena dia berjanji mau melunasi hutangnya. Tapi sikap yang parah yang harus dilihat adalah hamba yang pertama itu tidak membalas apa yang dilakukan raja. Betul tidak? Ya, hamba itu yang pertama harusnya setelah diampuni dia juga harus mengampuni hamba yang kedua. Ya, karena hutangnya yang besar sudah diampuni, kenapa hutang yang kecil dari hamba kedua tidak diampuni? Malah diapakan? Dimasukkan dalam penjara. Itu yang menjadi masalah di situ adalah uji pengetahuan. Ya, silakan kita siapkan pulpen masing-masing. Dan kita diberi waktu 10 menit. Ini sudah. Oke, satu. Ya, ini kita ikuti satu-satu. Jadi, sebenarnya mengampuni itu adalah kata lain dari kasih. Kita itu mengasihi orang lain dengan itu. Mengatakan betul apa tadi yang disampaikan ajaran mengampuni intinya adalah paling kuat, paling tinggi itu ketika kita bisa mengasihi musuh kita. Itu orang yang mungkin paling membenci kita. Disitulah letak kasih yang paling sempurna. Kenapa? Karena tanpa syarat. Ya, kalau kita mengampuni dengan syarat, itu berarti kita tidak tulus, tidak ikhlas. Nah, Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita semua ya untuk mengampuni tanpa syarat dengan tulus ikhlas. Terserah orang mau menanggapi atau tidak, terserah orang mau berubah atau tidak. Yang penting kita dulu sudah mencoba untuk mengerti dan mengampuni orang lain. Ya. Dan kita berharap seperti mukjizat yang dialami oleh Yohanes Paulus II dan si Alim Afrika itu, Mehmet itu, ya supaya orang yang kita ampuni itu bisa bertobat. Nah, demikian pelajaran kita hari ini dan pesan Pak Guru ya nanti sepulang ke rumah buatlah tugas membuat doa ya tugasnya adalah membuat doa yang intinya adalah memohon pengampunan pada Allah atas segala dosa kita dan kita juga memohon supaya kita bisa memiliki hati yang mampu mengampuni. Nah, jelas ya semuanya? Ada pertanyaan? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mari kita tutup pertemuan ini dengan doa. Ada yang mau bikin doa di depan? Ayo, bikin doa, Ridho? Bikin doa kah? Ayo Ridho? Nah, baiklah kalau memang sudah capek semua, ya Pak Guru yang mungkin, ya, silahkan kita buat sikap dan posisi doa yang baik. Sebelum mengakhiri pelajaran, adalah kita siapkan diri untuk berdoa kepada Tuhan. Kita angkat tanda tangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih karena kau beri kesempatan pada hari ini untuk belajar serius dengan suasana yang tenang meskipun dalam keadaan yang masih mengantuk, capek setelah liburan panjang. Semoga kami bisa menimba iman kepercayaan kepadamu, yaitu khususnya untuk mengampuni dosa. Sebentar lagi kami akan pulang ya Bapak. Semoga kami dilindungi, bersertai hingga kami bisa